Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. 3 bakal pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta yang telah melakukan pendaftaran baru saja menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan selama 3 hari terakhir mulai 30 Agustus 1 September lalu. Meski masa kampanye baru akan dimulai hampir sebulan lagi pada 25 September mendatang, masing-masing bakal paslon telah mengumbar janji mereka di ibu kota jika terpilih. Padahal, KPUD DKI juga belum menetapkan ketiganya sebagai paslon tetap alias masih bakal calon. Hingga penutupan pendaftaran pada Kamis 29 Agustus, KPU DKI menerima 3 berkas pendaftaran 3 bakal pasangan calon. Mereka yakni Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, PLAS. RK didukung 10 dari 11 partai di DPRD DKI. Kemudian ada Pramono Anung Rano Karno yang didukung PDIP. Lalu, 1 calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Dalam beberapa kesempatan ketiganya telah menyampaikan sejumlah gagasannya untuk DKI. Mulai dari menyinggung masalah kemacetan, polusi, hingga subsidi mobil listrik. Usaha pemerintah pusat sudah. Makanya kenapa sekarang? 1. Diberikan subsidi untuk listrik. Itu kan salah satu. Untuk mengurangi pertama adalah karbon, kedua jumlah kendaraan. Bensin makin naik, lari ke listrik, kata Rano Karno di Jakarta, Minggu 1 September dikutip dari Detikcom. Rano menggagas wacana subsidi kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara dan harga BBM yang terus naik. Bersamaan dengan ide itu, Rano ingin agar stasiun pengisian kendaraan listrik ditambah sebab tak semua tempat tinggal menyediakan. Kalau rumahnya cuma 900 watt, mau beli mobil listrik, makanya kenapa di pom-pom bensin ada untuk bisa ngecas. Kan itu sebetulnya, kata Rano. Sementara Pramono Anung menginginkan jalan layang khusus sepeda dan motor untuk mengurai kemacetan. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor, kata Pram usai menggelar pertemuan dengan sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi kelas bawah, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin 2 Agustus. Dia menilai jalur khusus untuk sepeda dan motor dalam bentuk elevated menjadi alternatif. Hal itu menurut dia sudah banyak dilakukan di negara-negara maju. Fokus untuk mengatasi masalah polusi juga disampaikan Ridwan Kamil. Dia prihatin terhadap jumlah masyarakat penderita ISPA yang terus bertambah. Kita komit dalam visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan, apalagi polusi. Kita dengar ya seringkali RS penuh dengan ISPA karena faktor polusi. Nanti kami akan fokus untuk penyelesaian kesehatan udara, bagian dari prioritas nanti jika terpilih, kata RK usai tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga ingin memperbanyak hunian di tengah kota dengan konsep seperti RSUD Tarakan yang dibangun di atas Kali Cideng, Jakarta Pusat. Jadi ide bangunan tinggi di atas sungai untuk kepentingan publik sudah ada contohnya ini. Cuma, bedanya nanti kami akan coba memperbanyak hunian tengah kota, dengan konsep membangun seperti di rumah sakit ini, yang sudah ada contohnya, katanya. RK yang merupakan politikus Partai Golkar juga mengaku akan mulai mencintai Persija dan The Jakmania. Dia berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi keduanya jika terpilih jadi Gubernur Jakarta. RK mengatakan komitmen mencintai Persija dan Jakmania akan dibuktikan jika terpilih. Dengan situasi saya yang seperti ini, kami tidak akan terlalu banyak kampanye membawa isu Persija atau Jakmania, kecuali berkomitmen, kalau nanti terpilih, insya Allah pembuktian mencintai Persija dan Jakmanianya akan kami buktikan dengan mendahulukan aspirasi, kata RK usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Sementara, di saat cagup-cawagup lain, seperti Ridwan Kamil, RK, dan Rano sudah banyak melontarkan gagasannya untuk Jakarta, Dharma lebih memilih menyimpan senjata tersebut untuk dikeluarkan saat debat nanti. Menurut dia, saling adu gagasan saat ini hanya akan menimbulkan silang pendapat. Untuk itu, ide atau gagasan program, teknis, ya. Teknis kami simpan dulu, pada waktu saatnya tepat kami akan sampaikan, kata Dharma selepas tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Minggu 1 September. Dharma mengkritik sejumlah ide dan gagasan yang dianalisis bakal cagup kompetitornya. Dia mengaku tak ingin gaya-gayaan dengan melakukan hal yang sama. Saya tidak mau buru-buru, gaya-gayaan ngomong, gitu loh.
Saya ingin dikaji betul supaya ketika kita ngomong itu nggak asbun, asal bunyi. Karena kan kami harus belajar dulu berapa dia. Jakarta, punya pet, pendapatan asli daerah, kata dia. Sejarawan J.J. Rizal menilai janji-janji yang diumbar 3 calon gubernur Jakarta sudah basi. Salah satunya janji soal pembangunan Giant Seawall. Kalau saya melihat janji-janji gubernur ini, janjinya banyak yang sudah basi dan banyak yang salah janji. Jadi menurut saya bukan janji manis, itu justru janji pahit di masa depan, kata J.J. Rizal dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Senin, 9 September 2024. J.J. Rizal pun mempertanyakan tujuan pembangunan Giant Seawall. Sebab, proyek tersebut awalnya digagas oleh sebuah lembaga bisnis di Belanda yang dalam menjalankan bisnis menggunakan narasi, Jakarta akan tenggelam. Sebenarnya ada riset yang kemudian men-challenge apa yang dikatakan oleh Encik gitu namanya JICA dari Jepang. Jadi bayangkan dua mantan penjajah kita, Belanda dan Jepang, ini bertarung, ucapnya. JICA, kata J.J. Rizal, pernah membuat riset dengan membangun monitor di kawasan Monumen Nasional, Monas. Monas dulunya dideteksi oleh JICA akan mengalami penurunan permukaan tanah. Ternyata di salah satu tempat yang dibilang penurunannya itu sampai 2025% per tahun itu setelah dipasang Monas. Monitor itu ternyata cuma 2, nggak tiap tahun mengalami penurunan, ditambahnya. Menurut J.J. Rizal, persoalnya penurunan permukaan tanah di Jakarta tidak seperti yang dinarasikan oleh Encik D. Sehingga, proyek Giant Seawall dinilai tak perlu. Demi memikat hati warga Jakarta, janji manis yang tak mungkin terrealisasi bisa saja terlontar dari para paslon. Bak cuma gimmick, program jual mimpi pun hanya pepesan kosong ketika ditagih kelak. Pakar politik yang kerap berkutat dengan isu demokrasi dan kepemiluan, Titi Anggraini, memberi tips bagaimana cara membedakan program calon kepala daerah yang gimmick atau realistis. Pertama adalah dengan melihat rekam jejak paslon. Kata Titi, calon kepala daerah yang berlatar pernah berbuat korupsi tidak mungkin bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih. Yang paling kita bisa ukur tadi, rekam jejak. Jadi kalau dia tidak punya indikator prestasi yang terukur, otomatis kan merealisasikan sesuatu yang bombastis kan tidak akan mungkin. Mewujudkan pemerintahan bersih kalau pernah jadi pelaku tindak pidana korupsi, sudah tidak akan mungkin, kata Titi di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV. Selain itu, pemilih pun harus mengetahui apakah program para paslon itu sesuai kewenangannya atau tidak. Jadi bagaimana membangun keterhubungan antara program manis yang ditawarkan dengan rekam jejak kapasitas kemampuan daerah. Dan yang paling penting apakah itu jadi kewenangan bupati, wali kota atau gubernur, kata Dewan Penasihat Perludem itu. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Para pemilih Jakarta harus benar-benar memperhatikan rekam jejak para paslon yang akan dipilih. Bukan sekadar mengetahui, namun mencocokkannya dengan kebutuhan pembangunan Jakarta. Secara personal, masing-masing pasangan yang maju di Pilkada Jakarta ini punya rekam jejak. Tapi problemnya, apakah rekam jejak itu relevan dengan masalah, kebutuhan, aspirasi masyarakat Jakarta, kata Agung. Agung pun menegaskan, pemilih Jakarta termasuk rasional. Program gimmick akan sulit diterima nalar pemilih Jakarta. Pemilih Jakarta kan sangat rasional. Rasional itu apa? Tadi sempat disinggung juga, ketika dia punya visi misi yang fantastis bombastis, apakah rekam jejaknya mengatakan demikian juga? Contoh Kang Emil di Bandung, Jawa Barat seperti apa? Mas Pram sebagai Seskap, Sekjen Partai, Wakil Rakyat bagaimana kontribusinya buat rakyat? Pak Kun sama Pak Dharma ketika di Polri, ketika sebagai akademisi apa yang sudah dilakukan? Jangan-jangan rekam jejak tadi sebatas untuk pribadinya saja. Tapi untuk sekitarnya, untuk masyarakat belum teruji, kata Agung. Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti 3 paslon. Mereka pun sudah mendapat nomor urut. Nomor 1 Ridwan Kamil Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus berisi 14 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, PKN serta Garuda. Nomor 2 Paslon Independen, Dharma Pongrekunkun Wardhana Abioto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta. Nomor 3 Pramono Anung Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura. Terima
kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.